Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan melalui video pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Nah, apa kabar Ananda semua? Ya, semoga Ananda dalam keadaan sehat serta Allah lindungi dari segala sesuatu yang dapat membahayakan kita, baik itu terutama dari virus yang sekarang sedang pandemi ya. Jadi semoga Ananda sekeluarga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, apakah Ananda sudah sarapan? Semoga Ananda sudah sarapan ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran ini, memulai menyimak video ini, Ananda sudah sarapan, sudah mandi juga, sudah sholat duha, zikir pagi, dan membersihkan tempat tidur. Nah ya. Baik, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi mata pelajarannya matematika ya, membahas matematika. Nah, masih di kelas Ibu ya. Jadi sebelum Ananda menyimak penjelasan Ibu, silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya ya nak. Buku SPS-nya dan alat tulisnya, buku catatan serta alat tulis pena. Jadi Ananda nanti perhatikan penjelasan yang Ibu paparkan, kemudian catat bagian penting yang menurut Ananda perlu dicatat. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita ke pokok pembahasan, Ibu akan menyampaikan dulu untuk kompetensinya. Nah, di sini welcome to kelas 5B. Ini kelas kita ya, Nak. Kelas ini belum sempat kita tempati. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa masuk ke kelas, masuk sekolah seperti biasa dan ke kelas kita, kelas 5B bersama Ibu Sri. Baik, untuk kompetensi dasarnya menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang. Di sini volume bangun ruangnya yaitu kubus. Bukan kubus itu bukan kutu busuk ya, tapi di sini kubus adalah bangun ruang. Nah, indikatornya jadi setelah Ananda belajar atau menyimak penjelasan ini, diharapkan Ananda dapat menjelaskan arti volume, menjelaskan arti kubus, mengidentifikasi ciri kubus, menghitung volume kubus satuan maupun volume ruangnya, lalu menghitung rusuk atau luas sisi kubus ya. Belajar matematika, kita mulai dengan materinya volume kubus. Kubus sendiri ini benda yang tidak asing dalam kehidupan sehari-hari kita. Coba Ananda perhatikan di sekelilingnya. Apakah ada benda-benda yang berbentuk kubus? Semisalnya ada rubrik, atau Ananda memiliki akuarium di rumah yang berbentuk kubus, lalu ada bungkus kado, mungkin pernah diberi hadiah ya oleh teman atau keluarga. Lalu ada kotak kardus, mungkin kardus bekas belanja apa, atau bekas sepatu dan lain sebagainya. Kemudian oven uminya, misalnya oven umi di dapur seperti kubus, berbentuk kubus ovennya. Lalu TV, kalau di rumah yang ada TV, perhatikan TV-nya apakah berbentuk kubus. Nah, ini hanya beberapa contoh saja, namun banyak benda-benda yang ada di sekeliling kita itu yang berbentuk
kubus ya, bangun ruang kubus ataupun balok. Namun kita bahasnya baru kubus. Lalu kubus sendiri ini adalah salah satu bangun ruang yang memiliki sisi atau rusuk yang sama besar. Nah, volume sendiri, apa itu volume? Atau bisa disebut juga dengan, biasanya kan disebut juga kapasitas atau isi. Nah ya, jadi volume itu ukuran besar ruang yang bisa ditempati seperti kita nih. Misalnya ruang kamar Ananda itu berbentuk kubus. Kalaupun tidak berbentuk kubus kan ruang kamarnya bisa ditempati, bisa kita masuk ke dalamnya, bisa kita kasih muatan tempat tidur dan lain sebagainya. Itu namanya ruang. Nah, di sini volume itu banyaknya atau besarnya ruang tadi yang dapat ditempati. Nah, atau gini, Ibu contohin gelas deh. Gelas Ananda isi dengan air. Gelas tadi dapat menampung berapa banyak air. Nah, itulah volume. Jadi volume tadi sering disebut isi. Nah, di sini karena kita belajarnya kubus, maka Ibu contohkan ada kubus yang dapat kita isi dengan kubus-kubus satuan atau kubus-kubus kecil ini. Nah, lalu ciri kubus sendiri apa? Iya, ciri kubus di kelas 4 juga sudah dipelajari. Dia memiliki bidang sisi kongruen, berarti sama besar. Dan tiap sisinya sebangun. Jadi ukurannya sama besar. Semua rusuknya sama panjang nih, rusuk namanya. A, B, B, C, D, C, D, D, A, dan seterusnya itu rusuk. Semua diagonal ruang sama panjang nih, diagonal D ke F, ini diagonal B ke A, diagonal dan seterusnya. Itu namanya diagonal ruang ya. Semua bidang diagonal itu sama dan sebangun. Berarti kongruen itu sama dan sebangun. Sama besar dan sama panjang, sebangun ya. Nah, dia memiliki, dan kalau kubus itu kan terdiri dari beberapa bangun datarnya. Kalau kubus itu, ayo apa nak? Kubus bangun datarnya terdiri dari bangun datar apa? Yaitu persegi. Jadi dia memiliki ada berapa rusuk? Nah, rusuknya nih ada berapa? Hitung. Atasnya 4, bawahnya 4, depannya ada berapa nih? Jadinya 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 rusuk. Itu juga merupakan ciri kubus ya. Jadi rusuknya sama besar, 12 rusuk yang sama besar. Kita lanjut ke menghitung kubus. Jadi tadi Ananda sudah bisa menjelaskan apa itu kubus dan apa itu volume. Coba siapa yang bisa mengulang? Oh iya, untuk ESPS-nya dibuka ya di halaman 91. Ayo, jadi apa itu kubus, nak? Bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi atau memiliki 12 rusuk yang sama besar. Lalu volume sendiri apa? Ya, volume tadi ukuran besarnya ruang yang dapat ditempati oleh suatu bangun. Oke, atau disebut juga apa volume? Disebut juga dengan kapasitas atau isi. Nah, kalau sudah memahami volume sama kubus itu sendiri, maka di sini akan kita lanjut ke menghitung volume satuan kubus. Sekarang
Kubus satuan itu apa? Kubus satuan itu kubus yang panjang rusuknya satu satuan. Ya, atau sisinya satu satuan. Ini kubus satuan. Nah, kita akan menghitung volume kubus besar. Jadi, berapa banyak kubus satuan ini dapat menempati kubus besar? Nah, rumusnya yaitu banyak kubus satuan di lapisan bawah dikali banyak tumpukan. Atau luas alas, nih luas alas, ini namanya alas yang bagian bawah, dikali banyak tumpukan itu berarti tinggi kubus itu sendiri. Nah, kita lanjut. Memahami, Ibu beri contoh. Nah, contoh ini Ibu ambil untuk soal latihan halaman 93 sampai 94. Ada soal latihan 3, menentukan volume kubus. 1. Tentukan volume kubus berikut dalam kubus satuan. Jadi kita diminta untuk menghitung kubus satuan. Ibu ambil contoh soal yang 1F. Nah, mari kita hitung. Untuk dasarnya, alasnya, bagian bawahnya, ini ada 7. Samping sini 7. Berarti dia memiliki lapisan bawah 7 kali 7. 49 ya. Nah, untuk atasnya sendiri juga 7 tingkatan. Maka kita hitung volume kubus luas alas kali tinggi 7 kali 7 kali 7. 343 kubus satuan. Nah, dari sini sudah paham belum? Oke, Ibu kalau misalnya ini ada 4, Bu. Dari kiri ke kanannya 4, ke samping 4, ke atas 4. Bagaimana Ibu? Jadi tinggal kita masukkan saja 4 ke rumus ya. 4 kali 4 kali 4. Begitu. 4 kali 4, 16. 16 dikali 4. Berapa hasilnya itu? Jadinya kubus satuan. Karena dia bukan menggunakan sentimeter, tapi dia menggunakan rumus satuan ya. Nah, misal 4 kali 4, 16. 16 kali 4 tadi 64. Kalau misalnya kita menggunakan 4. Ibu kalau misalnya 3, ya tinggal 3 kali 3 kali 3. Jadinya 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Oke. Nah, kita ke nomor 2 lagi. Untuk nomor 2, 30 cm. Nah, di sini dia sudah menggunakan satuan panjang cm. Maka volumenya sama. Kita menggunakan rumus luas alas kali tinggi atau R kali R kali R. Ya. Di sini kan namanya alas nih. Alasnya 30 cm, 30 cm, tingginya 30 cm. Sama saja dengan R kali R kali R. 30 kali 30, 30. Jangan lupa satuannya cm. Jadi 27.000 cm kubik. Begitupun kalau misalnya 12. Bu, kalau seandainya diketahuinya 12 cm, maka 12 cm dikali 12 cm dikali 12 cm. Hasilnya berapa? 1728 cm kubik dan seterusnya. Jadi Ananda bisa berlatih dengan angka-angka yang lain. Kita lihat lagi di nomor 3. Berarti kalau dia 32 tadi tidak sampai ya.
Tuh, maaf ya, ibu ketekan. Itu ya nak. Nah, jadi jawabannya yang betul 38 karena 32 itu belum sampai 1444. Jadi seperti itu. Kalau mau dijabarkan seperti ini. Nanti kalau belum paham silakan dilatih, dicoba, ditanyakan. Baik, untuk ayo kerjakan latihan 3 halaman 93. Nomor 1D, nomor 2E, nomor 3F, nomor 4F, dan nomor 5. Nah,